lingkungan, pendidikan, pergaulan, mempengaruhi dan menyeret dalam satu pemahaman. Manusia ketika lahir dan hidup di dunia, sadar atau tidak, dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, pergaulan, lingkungan, segala macam itu mempengaruhinya dan menyeretnya dalam satu pemahaman. Celakanya dalam kenyataan itu, pengaruh-pengaruh itu kebanyakan dari sisi udara, pengaruh bukan dari orang beriman dan berilmu berdasar Al-Quran dan hadis, tapi pengaruh yang dari sisi bertentangan dari Al-Quran dan hadis. Pengaruh itu menetap dan menjadi tanpa sadar telah menjadi pedoman dan pola pikir, dijadikan sebagai acuan dan pegangan hidup, dan ketika dikembalikan ke Al-Quran dan hadis, kenyataan bertentangan. Disinilah terjadi tarik ulur ketika orang itu diajak kembali ke jalan yang benar sesuai tuntunan dari Allah, sementara pengaruh yang sejak kecil telah mengakar dalam terhujam ke dalam hati dan pemikiran, maka ketika diajak kembali ke arah yang benar timbullah penolakan, antipati bahkan penentangan, padahal sesuatu yang menyelisihi kebenaran itu pasti mengalami kesusahan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Misal di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk bertawakal pada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan menanggung orang itu. Tapi pengaruh dari perkumpulan atau teman, orang tidak bertawakal pada Allah malah mencari keselamatan dengan menelan gotri atau mengisi ilmu agar kebal, agar kalau dibacok gak mempan, dan selamat. Karena tidak bertawakal pada Allah itu, orang itu tidak sadar telah melepaskan diri dari tanggungan Allah dan lebih percaya pada gotri atau keselamatan yang diberdayakan sendiri. Akhirnya orang itu susah, karena Allah tak lagi menanggung rizkinya, tidak lagi menanggung keselamatannya. Dia harus mengusahakan rizkinya sendiri, dan ketika mengalami kebuntuan rizki, dia mencoba mengutang pada orang, padahal Allah lah yang menggerakkan hati orang, yang membolak-balikkan hati siapa saja, karena tidak ada tanggungan dari Allah, maka orang itu ditolak meminjam siapa saja, karena Allah tak menggerakkan hati orang itu untuk memberi pinjaman. Kesana kemari kesusahan, mau menjual apa juga tak laku, karena Allah tidak menggerakkan hati orang untuk membeli. Berusaha apa saja buntu, karena orang tidak digerakkan oleh Allah untuk bekerja sama, kemana-mana menemui kebuntuan, dan akar permasalahan tidak disadari. Akhirnya hidupnya mengenaskan. Tidak Allah menzolimi siapa saja, kamulah yang menzolimi dirimu sendiri. Lalu solusinya bagaimana? Bertaubat, kembali kepada Allah, mohon ampun atas kebodohan diri sendiri yang tidak memakai tuntunan yang Allah berikan, dan kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Ketika diri masih berjaya, hal-hal kecil seperti itu tidak disadari dan dirasakan. Tapi ketika diri terpuruk, kemana-mana saja sulit, baru diri merasakan ternyata bukan siapa-siapa. Tidak ada daya upaya sama sekali untuk terlepas dari Allah. Jika itu disadari, masih ada waktu kembali, karena nyawa masih dikandung badan. Tanda Allah menyayangi adalah Allah masih memberi kesempatan, dan kita disadarkan untuk kembali. Sang Kiai